Percakapan tentang kegagalan komunisme di suatu negara selalu menjadi suatu topik yang menarik untuk dibahas, karena dapat membuka pintu bagi pemahaman mendalam tentang sejarah yang kompleks. Salah satu di antara negara-negara tersebut adalah Kamboja. Sebagai salah satu periode paling gelap dalam sejarah Kamboja, masa pemerintahan Khmer Merah, gerakan komunisme di Kamboja meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakatnya. Lalu, bagaimana komunisme bisa sempat tumbuh di Kamboja? Serta bagaimana pula komunisme pada akhirnya gagal diterapkan di Kamboja. 900 miles away, the guns are still blazing in a civil war which we have come to accept as an inevitable part of the political landscape. Sometimes, we receive pictures which remind us of the grimness and horror of it all. Here is such a one, with the guns of Franco flinging their projectiles at the Basques' iron belt around. Negara Kamboja memiliki sejarah yang cukup rumit dan panjang, terutama terkait komunisme. Semua diawali dengan pendudukan Prancis di 3 negara di Asia Tenggara, yaitu Laos, Vietnam, dan Kamboja pada abad ke-19. Merespon kolonialisme oleh Prancis yang terjadi di tanahnya, para komunis di Vietnam kemudian membentuk sebuah partai yang diberi nama Partai Komunis Vietnam atau Viet Minh pada 3 Februari 1930. Guna mengalihkan fungsinya, yaitu sebagai wadah perlawanan kolonialisme di 3 negara tersebut, partai ini sempat berubah nama menjadi Partai Komunis Indochina. Maka dari itu, melalui partai ini, jalan bagi komunisme untuk berkembang di Kamboja mulai To the terbuka. Khmer Rouge was met with rejoicing in the streets of the city. But within hours, the mood abruptly changed. The true extremism of Pol Pot's movement was revealed as orders were issued to evacuate the entire city of over 2 million people. Those too ill to move or those unwilling to go were summarily executed. Pada pertengahan tahun 1950, sederet pelajar Kamboja yang menempuh beasiswa di Prancis kembali ke negerinya. Para intelektual ini memiliki hasrat untuk memerdekakan Kamboja, dan Pol Pot merupakan salah satu dari para pelajar ini. Berlanjut ke tahun 1951, dengan dukungan penuh Viet Minh, Partai Revolusi Rakyat Khmer dibentuk. Partai yang dikenal sebagai Partai Komunis Kamboja atau Khmer Merah ini dipimpin oleh seorang komunis yang tidak lain adalah Pol Pot. Setelah Khmer Merah berdiri, partai ini selalu ikut serta dalam pergerakan politik yang terjadi di negaranya, seperti penggulingan pemerintahan Raja Norodom Sihanouk dan Lon Nol. Namun, Khmer Merah memang lebih banyak bergerak saat masa pemerintahan Lon Nol. Hal ini lantaran Lon Nol yang memilih untuk pro-barat dan anti-komunis. Kedua nilai tersebut bertentangan dengan keyakinan Khmer Merah. Maka, perbedaan ini menjadi salah satu pemicu terjadinya Perang Saudara Kamboja pada 1975. Perang antara pemerintah Kamboja dan Khmer Merah ini menjadi titik balik sejarah Kamboja. Dengan bantuan dari Vietnam Utara, dukungan berbagai lapisan masyarakat, dan penerapan perang gerilya, Khmer Merah berhasil menggulingkan pemerintahan Lon Nol. 17 April 1975, di sepanjang jalan Phnom Penh, perayaan kemenangan dilakukan. Masyarakat merasa lega karena Perang Saudara akhirnya berakhir. Khmer Merah yang telah mendominasi Kamboja berencana melakukan restrukturasi total. Sebelumnya, ketika Khmer Merah masih bermarkas di daerah terpencil di timur laut, Pol Pot takjub dengan cara hidup suku-suku di daerah tersebut. Mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain dengan cara hidup komunal, tidak mengenal uang dan agama,
serta bergantung hanya pada aktivitas pertanian kolektif. Ia pun terinspirasi untuk menerapkannya pada skala nasional dengan mengubah Kamboja menjadi negara agraris utopis di mana basis kehidupan masyarakatnya adalah pertanian dan pedesaan. Untuk memenuhi cita-cita tersebut, Pol Pot melakukan evakuasi warga dari kota Phnom Penh ke desa di hari kemenangan mereka dengan alibi akan ada pengeboman dari pasukan Amerika. Padahal pengungsian ini dimaksudkan sebagai awal bagi Kamboja atau yang disebut oleh Pol Pot sebagai tahun 0. Masyarakat diperintahkan untuk tinggal di pedesaan dan memulai hidup baru sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai Khmer Merah. Starting his calendar at year 0, Cambodia was to return to an agrarian society free from its Western shackles. Those with an education were denounced as class traitors and quickly rounded up. Make Cambodia a home again. This process will take time. The people of Cambodia once paid a great price for their education, and those sacrifices will not be forgotten. Setelah masyarakat direlokasi ke pedesaan, mereka semua beralih profesi menjadi petani atas perintah rezim Khmer Merah. Hasil dari pertanian tersebut diekspor ke luar negeri untuk ditukar dengan senjata militer. Mirisnya, masyarakat harus bekerja sepanjang hari dan hanya makan bubur. Banyak yang diam-diam mencoba melengkapi pola makan mereka dengan memakan akar, daun, dan serangga. Mereka juga dipaksa untuk mengikuti re-education meeting, di mana mereka dicuci otak dengan pidato tentang Khmer Merah dan lagu-lagu tentang kejayaan rezim. Bagi siapapun yang menentang kebijakan yang ada, akan dijatuhkan hukuman, bahkan dieksekusi. Perlakuan brutal ini menyebabkan kematian massal sepertiga populasi Kamboja karena berbagai alasan, termasuk penyakit, kelaparan, dan eksekusi. There's also a need for remedial education. Support groups like the Cambodian Women's Development Association are trying to promote self-reliance. Adult literacy classes like this one are well attended. Early indications from research are that when these women are better educated, they're more able to deal with the choices and responsibilities of raising their families. Tindakan brutal pemerintahan Pol Pot tidak berhenti di situ. Khmer Merah melakukan penyerangan kepada negara yang pernah mendukungnya, Vietnam. Setelah Vietnam menandatangani perjanjian kerjasama dengan Laos pada Juli 1977, Pol Pot khawatir Vietnam akan muncul sebagai hegemoni politik. Maka dari itu, Pol Pot melakukan penyerangan ke Vietnam pada tahun 1977 untuk merebut kembali wilayah Kamboja yang hilang dari Vietnam beberapa abad yang lalu. Penyerangan yang terjadi di perbatasan wilayah ini lalu membuat Vietnam geram. Di saat yang bersamaan, kekejaman yang terus dilakukan oleh rezim Khmer Merah membuat banyak masyarakat Kamboja membangkang. Maka, pada Desember 1978, masyarakat yang membangkang dengan bantuan Vietnam membentuk gerakan untuk membebaskan rakyat Kamboja dari kekejaman Khmer Merah. Gerakan ini disebut Cambodian National Unity Front for National Safety atau KNU-FNS. Mereka akhirnya bekerja sama untuk menggulingkan rezim Khmer Merah. Pada 7 Januari 1979, pasukan Vietnam berhasil menginvasi kota Phnom Penh dan menggulingkan rezim Khmer Merah. Invasi ini menjadi akhir bagi kekuasaan Khmer Merah. The Americans and their evil reactionary allies against the People's Revolutionary Forces. The first appearance of the new authorities came a week after the military takeover. From the balcony, who negotiated the Paris peace agreements, and Madame Binh, the PRG's foreign minister. All of them looked highly pleased as North Vietnamese tanks led the victory parade. Setelah rezim Khmer Merah digulingkan, Kamboja mengalami periode perubahan yang signifikan. KNU-FNS bersama dengan Vietnam memperbarui Kamboja menjadi Republik Rakyat Kampuchea. Namun, pemerintahan baru ini tidak diakui oleh PBB. Bahkan, Khmer Merah lah yang diakui sebagai perwakilan resmi Kamboja di PBB. Meski Khmer Merah sudah melarikan diri ke Thailand, perlawanan terhadap Vietnam dan pemerintahan baru masih terus berlanjut hingga tahun 1989.
Akhirnya, melalui Perjanjian Paris tahun 1991, tercapai kesepakatan yang membuka jalan bagi pemilihan umum dan pemulihan di Kamboja. ដែលបាននាំមកវិញនូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាទាំងមូលក្រោមព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដ៏ថ្លៃថ្លារបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា Setelah pemilu dilaksanakan, Kamboja beralih ke fase pembangunan dan rekonsiliasi sebagai kerajaan Kamboja yang dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk. Kamboja, negara berkembang dengan jumlah penduduk sekitar 16 juta jiwa, saat ini masih merasakan warisan tragis dari rezim Khmer Merah. Tragedi yang penuh dengan penderitaan tersebut masih membentuk bagian integral dari sejarah dan identitas Kamboja.